nomor 206.06.01.02 USKS 2021 tertanggal 21 Oktober 2021 tentang permohonan kita mengadakan kapitel luar biasa untuk membahas perihal hidup dan kegiatan kita serta perencanaan kustodi untuk di masa mendatang. Para saudara anggota Kapusin Kustodi Jenderal Sibolga baru saja mengadakan kapitel, yakni tanggal 8 hingga tanggal 11 Februari yang lalu di PBI Mela. Dalam kapitel kita merayakan ikatan persaudaraan kita satu sama lain. Sesudah kita terpisah sekian lama karena pelayanan dan pekerjaan kita, karena perutusan kita kembali berkumpul untuk saling menyemangati, mengevaluasi hidup, mengingatkan kembali tradisi kekapusinan kita, dan mencari serta menemukan cara-cara baru untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Dan semua itu mesti kita putuskan sesuai dengan spiritualitas kita. Dalam berkapitel perlu kita ingat bahwa panggilan dasar hidup kita seperti dikatakan dalam bab 1 Angbul ialah menepati Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus. Anggaran dasar dan cara hidup saudara-saudara Dina ialah menepati Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus sambil hidup dalam ketaatan, tanpa milik dan dalam kemurnian. Demikian dikatakan dalam Angbul bab pertama. Karena itu, dalam berkapitel, kita pertama-tama hendak melihat bagaimana kita hidup sudah sesuai dengan Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus, sekaligus menghayati ketaatan, kemiskinan suci, dan kemurnian. Sesuai dengan bacaan-bacaan hari ini dan sesuai dengan hakikat dari Injil suci, adalah pertama-tama dan hal yang utama yang kita lihat ialah bagaimana dan apakah kita telah mengutamakan Allah di atas segala sesuatu. Raja Salomo dalam bacaan pertama pada hari pentahbisan bait Allah seraya berdiri di hadapan mezbah Tuhan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di atas dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu di hadapan-Mu." Raja Salomo dalam pesta pentahbisan bait Allah itu mengakui bahwa Tuhan sungguh maha kuasa, maha kasih dan maha setia. Karena kasih setianya, Allah memilih umat Israel sebagai umatnya dan mengadakan perjanjian kepada mereka untuk mengasihi mereka selama-lamanya. Dan kini Salomo, raja yang menggantikan Daud ayahnya, melihat dan mengalami kasih setia Allah yang amat besar itu Tuhan. Sesuai dengan teladan Bapak Serapi Santo Fransiskus, orang kudus Fransiskan dan para kapusin terdahulu, kasih kita kepada Allah kita nyatakan dengan memelihara semangat doa yang tinggi kepada Tuhan, ibadat harian, ekaristi, devosi, dan kontemplasi. Kita perlu mengevaluasi diri sejauh mana kita telah mengutamakan hubungan dengan Tuhan dalam doa dan karya pelayanan kita.
kita juga perlu melihat sejauh mana doa telah berbuah dalam hidup kita, menjiwai seluruh hidup dan pelayanan kita. Dan kemudian bagaimana doa itu sungguh-sungguh mempengaruhi seluruh ritme hidup kita, sehingga kita semangat menjalankan tugas dan pelayanan kita, seraya memelihara ketaatan, hidup dalam kemiskinan suci, dan dalam kemurnian. Kita perlu melihat semua itu sesuai dengan perkembangan situasi dan zaman ini, dengan segala tantangan dan kesulitannya, seraya tetap berharap kepada. Dalam semangat hidup seturut Injil ini, kita akan mengevaluasi diri kita, hidup kita, bukan terutama mengevaluasi orang lain, tapi melihat diri sendiri, melihat kontribusi kita untuk kemajuan gereja lewat persaudaraan kita. Bertolak dari situ, kita mau melangkah ke depan untuk menggapai hal-hal yang lebih indah, seraya percaya akan kasih setia dan rahmat Allah, sebagaimana telah dijanjikan kepada bangsa Israel dan telah mereka nikmati, seperti diakui oleh Salomo dalam bacaan pertama tadi. Dalam konstitusi nomor 188 ayat 3 dikatakan, mari mengingat saudara-saudara tercinta, pokok pengarahan Bapak Serafi kita pada kapitel saudara. Hal-hal besar kita janjikan kepada Tuhan, tetapi Allah menjanjikan hal-hal yang lebih besar lagi kepada kita. 2 Celano 191. Tuhan menjanjikan hal-hal yang lebih besar kepada kita sebagai tanggapan atas janji-janji kita yang telah kita ucapkan lewat kaul kekal kita, lewat pembaharuan kaul-kaul kita. Tuhan akan memberi kita damai-Nya, memberi kita keselamatannya, asalkan kita mendengarkan suara-Nya. Dan dalam kesediaan mendengarkan suara itu, dan kita bermohon kepada Tuhan agar kapitel ini sungguh menjadi pesta persaudaraan, menghasilkan hal-hal yang baik, memotivasi kita untuk maju bersama. Tuhan, dengarkanlah doa hamba-Mu yang dipanjatkan di tempat ini. Amin.